Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Warga membantah keras melakukan aksi panen massal sawit sebagai pemicu bentrok dengan polisi di areal PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau HMBP hingga berujung tewasnya seorang warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu 7 Oktober lalu. Bantahan tersebut diungkapkan langsung keluarga korban Saryanto sekaligus menyangkal pernyataan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji. Pasca bentrok berdarah yang menyebabkan satu korban tewas atas nama Gizik 35 tahun. Sedangkan satu warga lainnya mengalami luka tembak di pinggang hingga harus menjalani perawatan intensif di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saryanto menegaskan tidak benar warga melakukan panen massal buah sawit sebelum peristiwa tersebut terjadi. Pasalnya mereka saat itu tengah mempersiapkan pembuatan tenda hingga mencari kayu bakar untuk keperluan makan dan minum. Aparat berdatangan dan memerintahkan segera bubar, namun warga mencoba tetap bertahan. Tiba-tiba terdengar tembakan gas air mata hingga warga berhamburan menyelamatkan diri. Tidak benar. Karena kami pada saat itu tidak melakukan panen dan kami masih membuat tenda untuk persiapan kami menutupi lahan yang di luar Gigo itu, dan semua masyarakat melakukan aktivitas itu. Nah, pada saat itu juga pihak aparat yang kami datang di situ belum terlalu banyak, ada belasan orang saja. Lama-kelamaan pihak aparat itu ternyatanya sudah banyak dan memberi kami peringatan bahwa segera untuk bubar karena kalian tidak mengantongi izin. Nah, pada saat itu akhirnya harus bubar aja sebelum kami melakukan pembubaran secara represif atau sesuai dengan prosedur pihak kepolisian pada saat itu, dan kami tetap bertahan. Dan sebagian juga saat itu ibu-ibu, bapak juga masih ada yang bersiap mencari kayu bakar, masak air untuk bikin kopi, dan memasak daun singkong. Nah, itu. Dan sebagian masyarakat ada yang berdiri juga seperti itu. Kita tahu sudah ada tembakan yang yaitu gas air mata. Nah, setelah itu kami selalu berhamburan ya? Iya, bertaburan. Saryanto kembali membantah warga membawa bom molotov dan senjata VVC untuk mandau dan ketapel memang diakuinya dibawa, namun benda tersebut tidak sembarangan apabila dipergunakan. Sementara itu, menurut Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Aprianto menyatakan, dalam pengungkapan kasus dugaan penembakan ini akan dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan tim dari Bareskrim dan Puslapfor, Mabes Polri serta Dipropam Polda Kalimantan Tengah. Keluarga korban yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, dan kemudian untuk menyikapi permasalahan yang ada sekarang yang sudah terjadi, tentunya sudah ada tim investigasi yang sekarang ini sedang berjalan. Dari sini ada Pak Kapus Lapor yang dari Jakarta sudah datang beserta tim. Kemudian dari tim pengawas internal, dari Irbasum, dari Dipropam dan Bareskrim yang turut untuk membackup dari mulai olah TKP, kemudian prarekonstruksi, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan investigasi yang terkait dengan kondisi yang ada di sana. Sehingga ini tentunya kita akan memberikan informasi setelah semuanya lengkap. Kami transparan, kami bertanggung jawab dan akan memberikan informasi yang sebenarnya. Sekali lagi saya katakan yang sebenarnya, supaya kita semua bisa menyaksikan atau mendengarkan apapun dari hasil-hasil itu.
Bentrokan antar warga Desa Bangkal dengan aparat kepolisian ini akibat tidak adanya titik temu atas tuntutan terhadap PT HMBP untuk memberikan 20% kebun plasma dan menyerahkan kawasan hutan di luar HGU seluas 1.175 hektar agar bisa dikelola oleh warga Desa Bangkal. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah warga menggelar aksi beberapa kali yang berujung bentrokan hingga menewaskan seorang warga. Nurmansa, Hayat TV. Berbagai manuver dilakukan oleh para relawan untuk mendukung calon presiden pilihannya, seperti saat peresmian posko yang dilakukan relawan Ganjar Bersama Kalteng atau GBK Kabupaten Kota Waringin Timur, Sabtu 14 Oktober 2023. Sebagai upaya mensosialisasikan figur calon Presiden Ganjar Pranowo sekaligus mematangkan strategi pemenangan di pemilihan Presiden 2024, Posko Relawan Ganjar Bersama Kalteng atau GBK diresmikan langsung oleh Ketua GBK Kalimantan Tengah Haliki Nur. Dengan keberadaan Posko Ganjar Bersama Kalteng ini sebagai sarana informasi terkait sosok calon Presiden Ganjar Pranowo untuk disampaikan langsung kepada masyarakat. Posko GBK ini pula sebagai tempat berkumpul, berkolaborasi, dan bersinergi para relawan guna memenangkan Capres Ganjar Pranowo baik di Kabupaten Kotim, Kalteng, dan Indonesia. Kita meresmikan Posko GBK Kalteng, Kabupaten Waringin Timur. Tujuannya yaitu bagaimana kita pertama mensosialisasikan bagaimana figur calon presiden yang kita usung atau kita dukung ini, menyampaikan kepada seluruh masyarakat kelebihan-kelebihan bagaimana Pak Ganjar Pranowo ini. Yang kedua, inilah salah satu tempat kita berkolaborasi, bersinergi, musyawarah mufakat bagaimana untuk memenangkan calon yang kita dukung ini, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, untuk khususnya Kabupaten Timur dan pada umumnya Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia. Menurut Haliki Nur yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim ini, pihaknya optimis mampu mendulang suara terbanyak karena sosok Ganjar Pranowo sudah sangat dikenal. Selain itu bisa masuk di semua kalangan baik ulama, anak muda hingga emak-emak serta punya pengalaman matang di pemerintahan. Nurmansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, beternak lebah madu ternyata bisa dilakukan di lahan pekarangan rumah. Selain bisa menambah gizi keluarga, juga menambah pendapatan keluarga. Seperti informasi berikut ini, pemirsa, terkait ternak lebah madu di pekarangan yang dilakukan oleh Mardi, warga desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai. Berikut ulasannya untuk Anda. Puluhan kotak kayu berisi ribuan koloni lebah menghiasi halaman belakang rumah Mardi, warga RT 9 Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari yang awalnya hanya 1 kotak, kini sudah lebih dari 10 kotak sarang lebah. Budidaya lebah madu bagi Mardi pada mulanya hanya dilakukan karena hobi atau suka dan dikonsumsi sendiri. Indukan lebah pada awalnya dia peroleh dari rumah warga yang terdapat koloni lebah. Selain itu juga mendapatkannya di kebun atau hutan. Semakin lama, madu yang dihasilkan semakin banyak. Mardi pun menjual madu dari kebunnya kepada para tetangga dan warga yang datang ke rumah.
Untuk memastikan lebah yang dia pelihara tidak pergi dan banyak menghasilkan madu, Mardi rutin melakukan pengecekan terhadap sarang lebah madu miliknya. Di rumah sepi kan, kita bikin hiburan lah, bukannya budidaya tapi untuk hiburan aja begitu. Ajar lah, baru 16 kalau nggak salah, ada 16 kotakan. Kadang kita dapat ya, kadang bondewornya dicangcang, minggat, koloninya yang minggat, bondewornya ditinggal di kotak gitu loh. Iya, akhirnya ya sudah, biasa aja lah. Kadang-kadang ya kita putus asa sih kalau yang belum biasa, tapi kalau yang udah biasa menghadapi ya udahlah. Jenis lebah yang dipelihara Mardi ini termasuk bukan lebah yang berbisa, sehingga cukup aman saat memanen meski tanpa pengaman dan pengasapan seperti lebah hutan atau jenis lainnya. Untuk memanen madu dari sarangnya, dilakukan Mardi dalam 1-3 bulan sekali. Dalam sekali panen biasanya terkumpul 5 kilo madu, tergantung dari musim bunga yang menjadi makanan utama lebah. Semakin banyak bunga yang dikonsumsi, maka semakin cepat panen dan banyak madu yang dihasilkan. Madu yang dipanen kemudian diperas dari sarangnya dan disaring untuk selanjutnya dikemas dalam botol berukuran 150 ml. Satu botol madu murni biasa dijual Mardi dengan harga Rp150.000. Panen kadang-kadang nggak mesti ya, kadang tergantung musim. Kalau lagi musim bunga, banyak bunga, kayak ini sekarang ini kan lagi musim bunga ini, bunga pelem sama bunga apa itu duren lagi banyak sekarang, jadi ya lumayan sih, paling ya ada lah kadang 10 botol 12 botol. Kalau harga aku menjualnya kan kadang-kadang ke teman sendiri, jadi ya saya kasih harga standar aja. Satu botol ratinding itu 150. Kadang-kadang ya gak enak juga sama teman ya, 100 selawe gitulah. Mardi menjamin bahwa madu yang dia jual merupakan madu murni tanpa campuran, sehingga khasiatnya terjaga. Dari panen madu yang dia pelihara di pekarangan belakang rumahnya, mampu menambah pendapatan rumah tangga, meskipun hanya sebagai usaha sampingan. Selain lebah madu, Mardi juga mencoba budidaya lebah kelanceng sebagai penambah variasi madu yang dia miliki. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi, sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuwanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.